Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait subsistem hilir komoditas pangan padi diproduksi menjadi kue Jepang. Nama saya Amar Ma'ruf. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah kue Jepang. Kata Jepang diserap dari bahasa Hokkien yang berarti beras yang harum atau wangi, merujuk kepada penganan dari berondong beras. Jepang merupakan salah satu cemilan rakyat populer dari Tiongkok. Para perantau asal Tiongkok yang tiba di Indonesia pada masa lalu memperkenalkan Jepang untuk dijual sebagai cemilan. Beberapa usaha pembuatan Jepang tradisional yang mereka rintis masih bertahan hingga kini. Salah satunya toko Jepang Jangkar di Pasuruan, Jawa Timur yang telah diproses sejak tahun 1940. Baik, selanjutnya di sini ada rancang bahan baku atau proses dari pembuatan bahan kue Jepang ini. Yang pertama, Jepang merupakan salah satu cemilan yang terbuat dari beras biasa atau beras kentang, lalu dibumbui dengan larutan gula dan dipadatkan. Rasanya yang manis, gurih, dan teksturnya yang renyah membuat cemilan jadul yang satu ini masih disukai banyak orang sampai sekarang. Resep dan cara pembuatan kue Jepang juga sangat mudah dan membutuhkan sedikit bahan. Di sini ada bahan-bahan baku utama pembuatan kue Jepang ini itu sendiri. Yang pertama, di sini disediakan 250 gram beras kentang putih. Yang kedua, 250 gram gula merah. Yang ketiga, tambah 2 sendok teh garam dan minyak goreng. Selanjutnya untuk proses produksi kue Jepang ini, yang pertama siapkan bahan-bahannya. Selanjutnya cuci bersih beras kentang yang sudah direndam selama semalaman. Selanjutnya panaskan pengukus dan kukus beras kentang selama 30 menit sampai setengah matang. Selanjutnya setelah 30 menit angkat dan biarkan beras dingin. Selanjutnya setelah dingin, jemur beras kukus di atas wadah lebar dan usahakan jangan ada yang mengumpal. Selanjutnya jemur beras kentang matang di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering, lebih selama 2 hari. Selanjutnya setelah beras kering, goreng beras dalam minyak yang sangat panas sampai merekah. Angkat dan tiriskan lalu disisihkan. Selanjutnya, masak gula merah yang telah disisir dengan air dan garam dalam wajan. Selanjutnya, aduk-aduk sampai gula larut dan mengental. Selanjutnya, setelah mengental, baru masukkan beras kentang goreng tadi ke dalam larutan gula. Selanjutnya, kecilkan api dan aduk-aduk secara merata agar setiap butir terlapisi larutan gula. Selanjutnya, setelah semua tercampur rata, langsung tuang adonan Jepang ke dalam loyang segi 4. Selanjutnya tekan-tekan agar memadat dan ratakan adonan Jepang selagi hangat. Selanjutnya biarkan dingin baru potong-potong Jepang sesuai selera. Dan yang terakhir, kue Jepang gula merah siap disajikan untuk cemilan. Nah, untuk selanjutnya di sini strategi pengembangan produk. Di sini yang pertama produksi. Produk kue Jepang ini terbuat dari beras kemudian diolah menjadi kue Jepang dengan menggunakan teknologi yang masih tradisional. Untuk desain produk untuk kemasan kue Jepang ini cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan plastik bening seperti yang ada di gambar samping ini.
Untuk harga yang sesuai dengan yang ada di foto di samping ini sekitar 6.000 sampai 9.000 sesuai dengan isi yang kita bungkus. Selanjutnya di sini terkait teknologi masih menggunakan teknologi yang tradisional. Contohnya untuk menggoreng masih menggunakan wajan dan kompor dan lain-lain. Selanjutnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk proses pembuatan kewajiban ini yakni ada 2, 3 sampai 5 orang. Di antaranya mulai dari penggoreng sampai pemotongnya. Selanjutnya masuk di strategi operasi. Lokasi. Yang pertama di sini lokasi. Lokasi yang digunakan sebagai tempat produksi atau tempat proses pembuatan kue Jepang ini yaitu terletak di daerah Dompu NTB. Selanjutnya untuk pemasaran. Pemasaran kue Jepang ini sudah masuk ke toko-toko kecil seperti di kios-kios umum dan ada juga dipasarkan lewat online seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ini ada fotonya di samping terkait dipasarkan lewat online. Di sini dipasarkan melalui di Shopee. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.